Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yeremia Aliono. Saya mahasiswa Universitas Jambi, Prodi Akuntansi Angkatan 2020. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai aspek perilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Simak terus videonya ya. Baiklah, apa itu latar belakang akuntansi pertanggungjawaban? Akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi, perencanaan, serta pengukuran evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Garis pertanggungjawaban ini meliputi pendapatan serta biaya-biaya yang diakumulasikan dan dilaporkan oleh pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan bagian dalam organisasi yang diakumulasikan secara menyeluruh untuk kepentingan pencatatan. Dapat diasumsikan bahwa seseorang pada pusat pertanggungjawaban mempunyai pengendalian terhadap seluruh catatan-catatan tersebut. Masing-masing pusat pertanggungjawaban dalam organisasi hanya bertanggung jawab atas pengendalian terhadap pendapatan dan secara keseluruhan. Pengertian dan tujuan akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi, perencanaan, serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Garis pertanggungjawaban ini meliputi pendapatan serta biaya-biaya yang diakumulasikan dan dilaporkan oleh pusat. Pusat pertanggungjawaban merupakan bagian dalam organisasi dan diakumulasikan secara menyeluruh untuk kepentingan pencatatan. Dapat diasumsikan bahwa seorang pada pusat pertanggungjawaban mempunyai pengendalian terhadap seluruh catatan-catatan tersebut. Masing-masing pusat pertanggungjawaban dalam organisasi hanya bertanggung jawab atas pengendalian terhadap pendapatan dan biayanya sendiri secara keseluruhan. Asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu manajemen by exception atau MBA atau manajemen berdasarkan perkecualian, yaitu adanya kecukupan kontrol operasi yang efektif. MBA sangat efektif untuk mengatur dan mengontrol aktivitas organisasi. Manajer harus berkonsentrasi pada deviasi anggaran atau tujuan dasar. Karakteristik dari laporan periodik dari akuntansi pertanggungjawaban yang ideal adalah menggambarkan manajemen dalam area deviasi dari aturan yang telah ditentukan, dan termasuk menentukan tindakan perbaikan untuk penguatan atau perbaikan perilaku. Manajer berdasarkan perkecualian mengasumsikan bahwa untuk mengelola dan mengendalikan aktivitas organisasi dengan paling efektif, manajer sebaiknya pada mengonsentrasikan perhatian mereka pada bidang-bidang di mana hasil aktual menyimpang secara substansial dari tujuan yang dianggarkan atau dari standar. Tujuan lain diterapkannya akuntansi pertanggungjawaban ialah sebagai berikut. Dengan akuntansi pertanggungjawaban, pengelompokan dan pelaporan biaya dilakukan untuk tiap tingkatan manajemen hanya dibebani dengan biaya-biaya yang berada di bawah pengendalian atau yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dengan demikian, biaya dapat dikendalikan dan diawasi secara efektif dan efisien. Untuk pengendalian biaya, karena selain biaya dan pendapatan diklasifikasikan menurut pusat pertanggungjawaban, biaya dan pendapatan yang dilaporkan juga harus dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sehingga akuntansi pertanggungjawaban juga memungkinkan beroperasinya suatu sistem anggaran dengan baik. Yang ketiga yaitu membantu manajemen dalam pengendalian dengan melihat penyimpangan realisasi dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Keempat, dapat digunakan sebagai salah satu alat perencanaan untuk mengetahui kinerja kriteria penilaian prestasi unit usaha tertentu. Yang kelima, dapat digunakan sebagai pedoman penting langkah yang harus dibuat oleh perusahaan dan rangka pencapaian sasaran perusahaan.
Akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional. Akuntansi pertanggungjawaban berbeda dengan akuntansi konvensional dalam hal cara operasi direncanakan dan cara data akuntansi diklarifikasikan berdasarkan hakikat atau fungsinya dan tidak digambarkan sebagai individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya pengendalian terhadap data tersebut. Akuntansi pertanggungjawaban meningkatkan relevansi dari informasi akuntansi dengan cara menetapkan suatu kerangka kerja untuk perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan yang sesuai dengan struktur organisasional dan hierarki pertanggungjawaban dari suatu perusahaan. Jaringan pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan pada pemikiran bahwa seluruh biaya dapat dikendalikan dan bahwa masalahnya hanya terletak pada penetapan titik pengendaliannya. Untuk tujuan ini, struktur organisasi perusahaan dibagi-bagi ke dalam satu jaringan pusat-pusat pertanggungjawaban secara individual atau sebagaimana didefinisikan oleh National Association of Accountants ke dalam unit-unit organisasional yang terlibat dalam pelaksanaan suatu fungsi tunggal atau sekelompok fungsi yang saling berkaitan satu sama lain yang memiliki seorang bertanggung jawab untuk aktivitas dari unit tersebut. Jenis-jenis pertanggungjawaban. Apa itu jenis pertanggungjawaban? Yang pertama yaitu pusat biaya. Pusat biaya merupakan bidang tanggung jawab yang menghasilkan suatu produk atau memberikan suatu jasa. Yang kedua, pusat pendapatan. Manajer di pusat pendapatan tidak mempunyai direksi maupun pengendalian terhadap investasi. Pusat laba. Pusat laba adalah segmen di mana manajemen tidak memiliki kendali baik atas pendapatan maupun biaya. Pusat investasi. Manajer pusat investasi bertanggung jawab terhadap dalam aktiva serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Struktur vertikal. Dalam struktur vertikal, organisasi dibagi berdasarkan fungsi-fungsi utama. Struktur horizontal. Struktur horizontal dibagi berdasarkan atau area geografi. Bagaimana menetapkan akuntansi pertanggungjawaban? Setelah memilih jenis dari struktur organisasi, maka tugas penting berikutnya adalah membangun suatu sistem pertanggungjawaban yang efektif secara keperilakuan adalah menggambarkan pertanggungjawaban. Perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Anggaran pertanggungjawaban. Ketika struktur jaringan pertanggungjawaban yang dibangun, maka hal ini untuk menjadi suatu wahana untuk perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan. Yang kedua yaitu akumulasi data. Berbagai perencanaan manajemen, baik itu beban, pendapatan harus melalui proses akumulasi data. Yang ketiga, pelaporan pertanggungjawaban. Produk terakhir dari hasil sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah laporan pertanggungjawaban atau laporan kinerja secara periodik. Asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Manajemen berdasarkan perkecualian MBA adalah mencakupi untuk mengendalikan operasi secara efektif. Manajemen berdasarkan tujuan MBO akan menghasilkan anggaran, biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana praktis untuk mencapai yang disetujui bersama. Struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitas mendekati struktur hierarki organisasi. Para manajer dan bawahannya rela menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankan kepada mereka melalui hierarki organisasi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerja sama dan bukan persaingan. Baiklah, itulah hasil presentasi saya mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Bila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih telah menonton.